berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Hey! Hey! Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone life. Everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah, crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. Not making more, just a little bit, spin a little more to get rid of it, smile a little more and I'm into it. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone life, everything is so fine, little bit of sunshine. A little bit of sunshine. Little bit of sunshine. Another day, another selfish moment. I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies. Now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. No more static, change the station, headed somewhere. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. I'm making more, just a little bit, spin a little more to get rid of it, smile a little more and I'm into it. Honestly, man, lately I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone life, everything is so fine, little bit of sunshine. A little bit of sunshine. A little bit of sunshine. I don't really know any other way to say this. Can't slow down, trying to keep up with the changes. Punch that number and the name when I clocked in. Now I feel like Michael with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should've won it, got a future, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, One Republic Sunshine ya. Dan tentunya teman Pro 2 untuk kali ini di sore ceria Numpang Nampang, aku bakal ngobrol dengan salah satu, ini ada wanita yang cantik ya, soleha, amin. Dan juga ini adalah Putri Hijab Sumatera Selatan tahun 2021. Dan langsung aja aku kenalin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ada siapa Kak ini? Aku Rizky Nafianti, biasanya dipanggil sama orang-orang Kiki sih. Oh Kiki, jadi kita panggil lebih akrab Kiki ya. Iya, Kiki. Kiki apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat, kakaknya gimana? Alhamdulillah sehat. Kiki ini first time kesini? First time banget kesini. Pertama? Iya, pertama. Oke, gimana nih setelah 2021 menjabat Putri Hijab ya, apa sih sedikit ya mungkin benefit lah istilahnya, benefitnya di kamu apa nih?
Kalau pengalaman Kiki pertama kali pageant ikut Putri Hijab dan langsung menjabat menjadi top 10 kemarin dan langsung menjadi wakil sekretaris juga di Putri Hijab selama 2021 itu benefitnya percaya diri Kak. Percaya diri, mampu apa ya Kak? Privilege kita juga nambah. Terus pengen tampil di depan umum dan yang pastinya kita menjadi wanita yang tangguh. Oh gitu, lebih kuat Iya, ya, lebih kuat. Wonder Woman gitu. Benar. Oke, kalau Kiki sekarang sibuknya apa nih? Untuk bicara kesibukan, pertama Kiki itu kuliah di Universitas Sumatera Selatan itu semester 7 naik ke 8. Kuliah juga di Jakarta di STIMIK Antarbangsa itu baru semester 1. Terus Kiki kerja juga di Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Darul Quran Palembang. Terus CEO juga di kitahijau.id sama di Layar Putri Production dan aktif juga di Putri Hijab sama ngurusin bisnis gitu Kak. Wah gila ini padat banget jadwalnya ya. lumayan. Oke, terkait tema kita hari ini menjadi pribadi yang independen dan mandiri. Siapa takut gitu ya. Iya. Kalau menurut kamu gimana nih jadi seorang wanita yang independen gitu, mandiri? Seperti apa sih? Menurut Kiki sih itu sangat penting banget ya Kak, karena kita tuh nggak tahu pengalaman kita ataupun nanti kedepannya kita mau ngejalanin hidup gimana, nggak bisa kita tebak dan benar-benar nggak ada gambaran. Misal kayak tahun 2019, 2020 kita nggak ada yang tahu bahwa ada corona atau Betul. COVID dan Wah, kita sebagai benar-benar. wanita tuh nggak hanya wanita, tapi anak muda juga harus kreatif. Gimana sih caranya kita untuk mengatasin itu? Jadi kalau kita nggak independen, kita nggak punya pola pikir yang panjang, kita bakal stagnan. Tapi kalau kita punya rencana udah mateng nih, kita tahu walaupun kondisi sempit gini kita bisa hadir dengan apa ya, dengan kita yang baru dengan di kesulitan-kesulitan yang ada seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang apa ya, lebih modern aja ya maksudnya. Iya, Kalau benar. kalau mungkin zaman dulu ngapain sih wanita gak sibuk banget kuliah tinggi-tinggi, padahal nanti juga bakal dinikahin gitu, Benar, ngurusin ngurusin anak dapur. gitu, ngurusin dapur gitu, di sumur gitu. Benar. Tapi kita beda dapurnya Kak, lebih Aha. estetik ya Lebih bahasanya sekarang. Tapi itu ya, maksudnya bukan berarti apa ya, bisa dibilang punya kebanggaan tersendiri lah ya Ki ya. Bersyukur aja sih Aha. jalanin. Kayaknya waktu 2019 juga nggak jalanin hidup tuh sulit. Masa-masa sulit udah tuh ada pasti pengalamannya ada. gitu. Aha. Benar, tapi kayaknya Allah memang ngasihnya di tahun 2022 dikasih yang terbaik sih, dikasih serba insya Allah serba enak gitu. Aha. Kemarin juga dapat kesempatan dapat program kampus Merdeka, kuliah dari 1 semester itu di Jakarta di BINUS. Itu kesempatan buat bikin entrepreneur gitu, bikin usaha. Yang tadi kita hijab itu pengen sih dikembangin di Sumatera Selatan. Oke, itu apa tuh? Itu lebih ke tanaman hias ya Kak, tanaman hias tapi kita pengen kayak pencakokan. Jadi ketika kita ada tanaman jenis ini dicangkok dengan tanaman jenis ini akan menimbulkan tanaman yang jenis baru. Dan juga kayak kita pengen apa ya, kondisi Indonesia juga kan perubahan iklimnya sangat jelas-jelas banget. Pengen ningkatin gimana anak-anak mencintai lingkungan lewat sekitar dulu gitu. Lebih ke social planner gitu. Oke. Benar sih orang bilang pengalaman itu pelajaran paling berharga gitu ya. Benar. Kamu melihat ke belakang gitu ya, di tahun 2019 kita sempat COVID gitu. Kamu juga, bukan kamu sih, tapi semuanya mungkin kena gitu ya. Jadi kayak pelajaran buat Kiki juga gitu. Kalau pengalaman Kiki gimana nih sebelum masuk terjun lah ya ke apa? Intinya ini kayak Putri Hijab ini membuka ya karir Kiki. Bisa dibilang seperti Bisa itu. dibilang gitu ya. Sebelumnya ngapain aja nih Ki? Kalau cerita-cerita dari Kiki kan tamat SMA 2018 Kak. 2018 itu memang benar-benar terkendala nggak bisa kuliah. Waktu itu Oke. kayak benar-benar down. Teman-teman kuliah enak semuanya di sini di situ. Kita tuh nggak bisa kuliah karena terkendala di biaya mungkin ya. Kayaknya orang tua tuh pengennya kita tuh mandiri dari Betul. situ. Jadi kayak oke, telat dulu setahun, di 2019 tuh baru nih ketemu sama Darul Quran. Nah di situ kita kerja kan, Kiki kerja juga di situ, ke sosial juga. Terus membuka jalan lah di 2019 Darul Quran, terus daftar kuliah. Nah terus pengen upgrade diri karena ikut Putri Hijab itu kemarin gara-gara patah hati sebenarnya. Oh, Patah gimana? hati. Maksudnya apa nih? Ya gimana ya, zaman-zaman 2021 kemarin kan galau tuh COVID, terus tuh galau juga nih, cintanya nggak kesampean. Iya. Terus pengen upgrade diri, ya udah ikut Putri Hijab gitu sih Kak. Nah di situ udah ngebuka, oh kayaknya
hidup tuh luas loh gitu. Ah. Dunia tuh luas, kita harus mencoba satu persatu dan semuanya sudah terjalanin. Tapi kamu nggak takut coba semua apapun gitu ya? Enggak. Tapi kalau passion kamu kemana sih? Kalau passion Kiki tuh lebih ke sosial, Kak. Jadi kayak dunia sosial tuh memang udah melekat banget. Jadi kita tuh kalau di sosial tuh lebih pulang jam 10 malam buat ngurusin umat aja tuh udah Kiki jalanin gitu. Tambah lagi kayak Ramadan mau lebaran, zakat fitrah tuh disalurin sampai jam 2 malam. Nah, itu Kiki ngikut gitu. Jadi memang passion gitu. Kiki benar-benar ke sosial sih. Ke sosial ya. Wah, keren nih teman berdua ya. Berarti sekarang umurnya udah berapa? 22 tahun baru, Dia Kak. masih muda banget gitu, jiwa sosial udah tinggi banget gitu ya. Ini sebenarnya pengennya dari Kiki atau mungkin dari ada dorongan gitu dari orang tua atau apa gitu? Kalau untuk kehidupan Kiki benar-benar semuanya Kiki yang handle dengan izin orang tua. Pastinya kayak Kiki pengen ikut Putri Hijab itu disupport. Ya udah ikut. Kiki ikut kegiatan sosial ikut. Terus waktu itu sempat ke Jakarta juga 1 semester gitu, disupport ikut bisnis bolak-balik Palembang Jakarta disupport gitu. Bener-bener ya kayak orang tua juga ngebebasin. Kalau kita di ranah yang positif kenapa enggak gitu. Yang penting kita bisa menjaga kepercayaan orang tua. Itu 1 semester tuh kuliah apa? Kita kampus Merdeka di program Wirausaha Merdeka. Jadi ngebuat startup baru. Oke. Itu yang ngewadain siapa maksudnya? Kemendikbudristek itu program dari Pak Nadiem Makarim. Jadi kemarin sempat daftar, alhamdulillah lolos, membawa Palembang satu-satunya dari Sumatera Selatan malah ke Jakarta. Kiki sendirian ke Jakarta bikin startup sama teman-teman kelompok yang lain. Diseleksi dari 85 startup, dipilih 20, alhamdulillah masuk top 20. Wah, keren banget ini. Itu di tahun 2020 ya? 22. Oh, 2022. Baru tahun kemarin Desember gitu kemarin ya. selesai. Oke. Itu gimana hasilnya? Hasilnya kita udah membentuk kelompok, alhamdulillah dapat relasi baru, teman-teman juga dari Jakarta, dari Jogja, dari Banten semua dapat teman dan nambah relasi sih sebenarnya, Kak. Benar-benar nambah relasi. Kalau startupnya pengen dijalanin, kita jalanin. Kalau memang pengen stop, nggak apa-apa di stop. Tapi yang pengennya sih dijalanin gitu. Artinya ini startup itu bakal dikembangkan di daerah masing-masing ya? Iya, bisa gitu. jadi seperti itu. Rencananya gitu Iya. ya. Oke. Banyak banget ya pengalamannya ya. Bisnisnya apa nih kalau boleh tahu? Ya, kalau bisnis yang sama teman-teman dari Binus kemarin itu bisnisnya kita hijau. Yang tadi yang tanaman. Oh, tanaman tadi, cakok tadi ya. Benar. Terus tapi kalau bisnis Kiki pribadi itu lebih ke production house sih, Kak, Layar Putri Production yang sekarang memang ke fokusnya sama orang-orang di Jakarta. Target market kita di Jakarta. Itu apa tuh? Kita bantuin UMKM pengen, ya sekarang kan TikTok terkenal banget ya, media sosial semuanya. Nah, ada sebuah kendala yang kita lihat bahwa emak-emak nggak bisa main TikTok, Betul. bikin video. UMKM tuh kayak ya dia bisa jualan nih, tapi terkendala dibikin konten dengan profesional kamera, profesional editing. Nah, kita masuk ke situ untuk bantuin para UMKM. Oh gitu. Jadi kayak kalian tuh kayak kasih pelatihan atau gimana sih? Kita atau membantu brandingnya aja gitu? Bantu branding, kayak kita misalnya kakak punya produksi pempek nih, nggak bisa bikin video, nanti kita bikin konten, nanti videonya kita kasih gitu. Oh gitu, kayak konten kreator Content gitu ya? creator, tapi lebih ke apa ya, kita produksinya dengan ya berkonsep gitu. Oke, itu bareng teman-teman? Saya berdua sama teman saya cuman. Oke, sejauh ini gimana nih? Untuk sejauh ini di Jakarta jalan ada berapa ya, ada percetakan, ada hijab, ada personal artis juga udah pakai kita gitu. Oke, di Palembang belum? Kalau di Palembang kemarin sempet sih, Kak, pengen Kiki alhamdulillah yang layar putih ini juara 2 kemarin lomba di HIPMI Sumatera Selatan, itu dapat juara 2. Itu Dapat kayak ngapain? modal gitu. Itu lomba kemarin. Lomba bawa bisnis kita yang bisnis layar putih itu menang juara 2, dapat kayak bantuan usaha gitu kan. Modal usaha dan ngelihat sebenarnya target market di Palembang ini besar, banyak UMKM yang harus perlu kita bantu juga, Kak. Nah, mungkin nanti kedepannya bisalah channel-channel sama UMKM yang memang ada basic usahanya, nanti kita bantu juga di layar putih gitu. Oke, keren. Oke, jadi ini artinya kalian ini kirim proposal ke UMKM-nya gitu? Enggak, atau lebih gimana? ke UMKM yang ini kita, yang kontak kita. Jadi kita kayak usaha gitu loh, Kak. Misal kayak ada paket 30 video. Oke. 30 video itu misal kayak 3 juta nih misal. Nah, ini kita kirimin aja 30 video ke UMKM-nya upload gitu.
Oke. Kita branding usaha dia. Oke, sebenarnya nggak harus ketemu ya, Iya, karena kan benar. cukup kayak mungkin kirim foto atau video Benar, atau benar. kalian langsung ke situ juga kali Iya, ya benar, buat visit, visit gitu ya. Oke, jadi banyak banget nih teman Pro 2 yang bakal kita obrolin bareng Kiki. Kita break dulu Kiki ya. Oh, boleh. Dan juga nih teman Pro kita live dari YouTube RRI Palembang. Kamu juga bisa nonton di situ. Pengen nanya juga bisa live chat. Kira-kira pengen nanya apa nih sama Kiki? Karena ini masih muda banget teman Pro 2. Udah sibuk banget. Yang pastinya jiwa sosialnya tinggi banget gitu ya. Kau bisa live chat di RRI Palembang di YouTube. Atau kau bisa WhatsApp aku juga di 0857 25 kali 916. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Komandan Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Minggu pagi begini lagi, hidup tanpa rencana. Kiki asli Hari Palembang Kak, tapi tidak ada daerah Sumatera sebenarnya. Kalau ibu tuh Betawi, suku ya. Kalau bicara suku ibu tuh Betawi, bapak Jawa. ingat mimpi Jadi kalau di Sumatera Selatan ini tidak kate dusun. Iya, terus ini. setengah mati jinakkan ombak. Anak berapa? Anak kedua, Kedua nih. bungsu. Kakak. Setengah Cewek, hati Udah nikah. 97 lahir. Oh, Kiki. 2000. yang tak pernah terganti, November loh, Jum. yang melekat di hati. Semua yang pernah Saya terjadi sudah selesai. untuk masa depan, maju selangkah lagi. Harapan ada pasti, semua yang akan terjadi untuk masa depan. Oh. Yang kemarin sudah berlalu, biar jadi pelajaran. Oh, oh, yang ku tahu malam ini hanya rindu tawamu. Oh, setengah hati jinakan ombak, setengah mati hidupku rombak, yang tak pernah terganti, yang melekat di hati. Semua yang pernah terjadi untuk masa depan, maju selangkah lagi. Harapan ada pasti, semua yang akan terjadi untuk masa depan, untuk masa depan. Dan selamanya. Ah, siapa uangnya? Ku telusuri jalan ini bersama kicau burung pagi. Ku sambut datangnya mentari
Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah. Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu? Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Ya udah hati-hati ya nak. Kabarin ibu kalau udah sampai. Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan. Pro 2 RRI Palembang. Ya, kita ngobrol lagi. Sebelas 1,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan teman Pro 2 masih bareng Kiki. Tentunya ini Kiki adalah Putri Hijab Sumsel 2021 ya. Oke, Kiki masih semangat ya. Masih banget. Jadi kalau udah ngobrol sama Kiki ini teman Pro 2 itu udah kayak apa ya? Udah kayak motivator gitu. Karena nih banyak banget kisah-kisah dia tuh kayak menginspirasi anak-anak muda gitu ya. Kalau kamu lihat sekarang ini gimana sih anak-anak muda zaman sekarang nih? Kalau menurut Kiki, generasi seumuran Kiki sih alhamdulillah sih anak-anaknya lebih produktif Kreatif ya, Kak. ya. Kreatif, produktif, organisasinya mateng gitu. Mungkin kita nanti lebih ke anak-anak yang di bawah generasi Kiki sekitar umur 15-an, dari mulai 7 tahun lah itu kayaknya butuh deh di kita mulai maintenance nih, kayak lebih ke kegiatan yang positif gitu. Oke. Nah, ini kalau dari kesibukan kamu nih Ki ya, kalau dilihat tuh kan banyak banget gitu kan. Gimana sih cara kamu buat kayak memanage lah ya istilahnya, ini kan kamu kuliah. Iya. Terus juga bisnis kamu ada gitu. Terus sibuk yang lain-lain juga banyak gitu. Gimana nih Ki? Kalau Kiki sih beruntungnya kuliahnya di jurusan manajemen. Jadi kita benar-benar bisa nge-manage waktu. Kiki kan kerja nih dari jam 8 sampai jam 5 sore, Kak. Dari jam 8 sampai jam 5 itu memang kerja di kantor. Kita ngurusin kegiatan sosial. Nanti Kiki kuliahnya itu jam 8 sampai jam 5 sore sampai jam 8 malam. Jadi abis kerja itu langsung pergi kuliah, nggak mandi dulu gitu. Langsung pergi aja tuh. Iya, langsung pergi. Itu everyday? Iya, dari Senin sampai Kamis. Okay. Bahkan pernah sampai Jumat waktu itu di beberapa semester, karena ini udah semester 7, udah mulai dikit lah ya mata kuliah. Kiki juga kemarin di BINUS itu dapat konversi jadi nggak kuliah di kampus asal. Nah ini benar-benar lagi free sih. Jadi dari jam 5 itu udah bisa ngurusin bisnis, ngurusin nongki juga ya. Kita harus balance ya Kak ya, kegiatan sosial jalan, kegiatan sama teman-temannya juga jalan gitu. Jadi memang benar-benar kayak ilmu manajemennya dipakai waktu kegiatan gini. Nongki juga bukan cuma kayak sekedar nongki ya. Enggak, tapi kita kayak, bahas program. Ada juga program sosial Kiki sama teman Kiki itu SCI gitu Kak. Apa itu SCI? Smart Center for Soft Skill and Creativity. Jadi kayak anak-anak yang kurang mampu, tanda kutipnya misal kayak dia tuh anak jalanan ataupun di pondok pesantren ya. Basically-nya yang mereka itu belajarnya paket C. Nggak mengenal komputer, nggak mengenal HP, dan kan nggak boleh ya di orang awam banget gitu ya. Di pondok kan nggak boleh bawa HP gitu. Nah jadi kita masuklah mereka ke situ, kita ngajarin public speaking mereka, ngajarin gimana sih bikin video gitu lah pokoknya. Itu udah jalan. Udah jalan kemarin, sempat sudah sama berdua Kiki sama teman Kiki. Gimana Ki respon mereka tuh Ki? Kalau kita pengennya anak-anak tuh senang sebenarnya. Tambah lagi kalau mereka tuh kan kerja kalau di pondoknya tuh ngafal doang Kak, ngafal, jarang ketemu orang. Nah namanya di pondok pasti ketemunya mereka doang gitu. Nah kita datang, kita kasih games, ice breaking, terus kita gini loh cara ngomong perkenalan yang baik, begini cara presentasi yang baik ataupun yang selainnya, itu mereka senang sih. Kita pengen jalan lagi karena kan sempat kemarin Kiki ke Jakarta jadi sempat tertunda gitu jalannya. Seru ya. Karena kan bisa, ini kan bisa dibilang kayak
CSR lah ya, Iya. atau mungkin emang ya nggak semua orang sih Ki ya, maksudnya yang mau gitu, Benar, yang ya bisa dibilang nggak ada gaji gitu Benar. kan. Tapi kamu kayak rela gitu ngabisin waktu kamu berbagi ilmu gitu kan. Apa sih sebenarnya motivasi kamu Niki? Motivasi Kiki tuh lebih ke gini loh Kak. Anak yang cerdas itu kan lahir dari orang tua yang cerdas juga. Jadi kalau kita pengen regenerasi kita baik, regenerasi kita bagus, ya kita harus mulai dari kita. Tapi ada beberapa aspek yang memang udah telanjur. Udah telanjur yang kita nggak pengenin gitu. Ya gimana kalau memang dari sistem orang tuanya memang belum bisa, ya kita masuk. Jadi kayak kalau bukan kita tuh siapa lagi, tuh bener banget sih prinsip kalau bukan kita tuh siapa lagi. Jangan bisanya cuman kritik. Ini biasanya banyak anak muda yang cuman kritik doang tapi nggak mau melakukan perubahan, itu kayaknya salah besar juga sih. Kita kalau memang kita mengkritik, kita harus nyiptain solusi pengennya gitu. Misal kayak kok kamu kok nggak pernah ini, kok kamu kok di jalanan segala macam, nggak sekolah, ya kita harus cari kesempatan di situ, kita masuk, kita ajarin mereka, nanti mereka bisa inget sama kita gitu. Walaupun nanti mereka nggak inget, insya Allah lah pahala kita pahala jariah juga ke dia gitu. Itu ya sebenarnya ya. Iya. Oke. Weekendnya ngapain nih? Weekend. Weekend itu jarang sekali di rumah. Bahkan Kiki itu di rumah itu jam 9 malam sampai jam 8 pagi doang. Jadi ngapain? Fullnya tuh memang kalau weekend tuh Kiki kan kerja nih Kak di Darul Quran, itu kadang keluar kota juga. Jadi kita tuh bukan ruang Darul lingkup Quran tuh Palembang. di mana? Di Sukabangun 2. Oke. Itu lembaga ambil zakat, jadi kita kayak nyalurin zakat-zakat dan sedekah masyarakat juga seperti itu. Oke. Jadi misal kayak minggu kemarin Kiki di Linggau 2 hari, Sabtu Minggu, jadi Seninnya baru di Palembang gitu. Jadi memang kalau waktu tuh memang benar-benar fleksibel, nggak bisa ditentuin sekarang ada di Palembang. Gitu. Itu ngapain di Linggau? Kemarin kita baru mau buka rumah tahfiz juga, kayak penyebaran juga gitu. Terus kegiatan-kegiatan dongeng. Kiki kan juga trainer gitu Kak, trainer ke anak-anak yang rumah tahfiz segala macam. Nanti ngisi acara juga di situ. Oke, produktif banget ya. Jadi banyak banget tentunya nih teman berdua kayak apa aktivitas dari seorang Kiki gitu ya. Dengan usia yang sangat muda gitu. Tapi sebenarnya intinya ini kayak apa ya? Karena kan apalagi sih yang bisa kita berikan gitu kan? Karena ilmu ini bisa jadi sangat berguna buat mereka ya. Benar-benar. Sama sih Ki. Ketika kita punya kemampuan gitu kan, kalau kita tidak pelit ilmu, mudah-mudahan kayak jalan kita tuh lebih dimudahkan gitu kan. Dan insya Allah juga dari ilmu kita, dia tuh bisa dimanfaatin dan bisa kayak ngidupin keluarganya gitu. Karena aku ngerasain juga, aku pernah ngajarin kan, aku nge-MC juga gitu. Jadi kita sharing gini. Iya, Ini sebenarnya siapa sih yang hostnya gitu? Iya, jadi kan pernah aku tuh nemu barangkali nemu anak muda lah gitu, anak muda dia tuh kayak tukang bersih gitu, tapi dia kayak punya niat pengen belajar public speaking gitu, pengen nge-MC gitu. Dia tuh kayak ini loh, tukang sapu di barber gitu, aku lagi gunting rambut di situ, ngobrol sama ownernya, kenal kan, tahu sama aku gitu. Akhirnya dia tuh kayak diem-diem kayak ngedeketin gitu, ngajak kenalan gitu, Kak aku mau dong diajarin MC. Ya udah tukeran WhatsApp, dan akhirnya itu sih kadang kalau orang niat tuh kayak ngedeketin terus ya, maksudnya ayo Kak kapan ada waktu aku pengen belajar gitu, benar. gitu kan. Udah akhirnya aku ajarin, aku istilahnya ketika lagi nge-MC aku ajak gitu, biar dia tahu vibes-nya tuh gimana gitu kan. Ketika ada waktu bisa ngobrol, bisa nge-MC-nya berdua, ajak berdua, dan akhirnya dia bisa dilepas sendiri gitu. Yang kemarin dia tuh nggak yang kemarin yang mungkin Dipandang sebelah maksudnya mata yang gitu. memang nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya sekarang tuh dia tuh bisa cari duit sendiri, bantu orang tua. Jadi di situ kayak kita tuh kayak bangga ya. Iya benar, dapat banget feel-nya. Iya, bangga. Dan gini loh, kita nggak usah ngarepin yang gimana ya. Intinya kita udah ngajarin, alhamdulillah gitu kan. Ingetnya dalam artian inget
baiknya aja sih gitu ya. Maksudnya kita udah baik gitu. Dan perihal nanti, karena kan ada orang juga, ya ada beberapa teman-teman juga yang kita udah ajarin dia lupa diri gitu. Iya. Gitu sih intinya. Manusiawi ya. Iya, tapi udahlah gitu. Yang penting kita udah niat baik, udah istilahnya kasih ilmu lah buat dia. Intinya jangan pelit sih. Itu kayak jadi insya Allah amal jariah lah buat kita gitu ya. Bener banget, nikmat kalau kita kerjanya tuh ya udah kayak ikhlas gitu. Ada kebanggaan lah ya buat ada kita kebanggaan. gitu. Gitu. Jadi mungkin ya apapun nih teman berdua ya yang kamu jalanin sekarang, maksudnya apapun ilmu kamu yang kamu bisa kasih manfaat buat orang lain, Benar. sharing aja gitu ya. Iya benar. Jangan lupa juga kitanya harus upgrade juga. Bener Jadi gitu. nggak kehabisan juga ilmu, nanti kita kasih lagi ke orang lain yang lebih membutuhkan sih. Tapi kalau dari Kiki ini apa sih yang jadi influence kamu nih Ki? Yang menginspirasi kamu gitu? Kalau influence Kiki tuh gimana ya? Sadar nggak sih Kak, sekarang tuh kayak musik-musik lagu-lagunya galau semua. Lagu-lagu anak muda tuh pada galau ya, kayak memang kayak cinta tak tersampaikan semua seperti itu kan. Nah, kayak lebih kalau untuk penyemangat Kiki di pagi hari tuh yang pasti dengerin lagu JKT48. Oh gitu. Nggak tahu kenapa suka banget dengan lagu-lagu dia, mungkin semangat ya. Jadi kayak vibes-nya positif. Jadi setiap hari kita harus tersenyum, semangat dan positif lewat itu ya. Tapi kalau Itu untuk ngaruh ya? ngaruh banget. Coba deh kalau kakak pagi-pagi besok dengerin lagu yang galau, mungkin nangis everyday ya? galau gitu ya. Tergantung mood juga sih sebenarnya. Iya, Tapi iya, kalau iya. Kiki memang kayak nerapin positif aja. Terus kayak untuk influence orang yang memotivasi Kiki ya, pertama sih orang tua ya. Kayak mungkin harus walaupun Kiki tinggalnya jauh nih di Talang Jambe, jauh juga kayak sering disebut daerah kan, tapi kita harus mengudara kemanapun. Terus kayak itu pengen jadi kayak Mbak Najwa Shihab lah, siapa yang gak pengen jadi wanita yang menginspirasi gitu. Walaupun pulang Jawa tapi tidak inilah jadi enggak suatu jadi. alasan buat males gitu Iya ya. enggak. Oke, kita break lagi ya Kiki ya. Masih ada satu sesi lagi nih teman berdua, dan tetap terus stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kau bertanya tentang apa yang tengah ku rasa. Bosan, bosan, bosan. Tak begini, bukan ini yang aku idamkan. Bosan, bosan, bosan. Kau paksa aku untuk jadi perhatian. Kau pajang segala potretku, namaku di statusmu. Wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Mengingat tanggal tertentu, setiap bulan bertambah 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Aku bosan, aku tak sedrama itu, kita tak semesra. Kau terdrama, ratu drama. Kau terdrama, ratu drama. Ku hanya bisa diam, terlanjur aku denganmu. Seharian ku mengabarkanmu, pagi dan malam ku tak kau ganggu. Kau buang rindu, nyatanya aku denganmu. Indahnya hanya di dunia mayamu. Ku panggung dramamu, aku tak sedrama itu, kita tak semesra. Kau terdrama, ratu drama. Kau terdrama, ratu drama.
terdrama membuatku jenuh untuk mengeluh. Terdrama, kau terdrama. Your heart out, well I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day while you're still frowning. It's been too long to contemplate on how to deal with your broken heart. All over again till you can feel the love. Oh, sun comes after rain. You live again. Feel love sometimes goes unseen. What you see on the screen and always what it seems. Such a beautiful day, let's celebrate it. It's been so long since the last time you let the birds sing and fly around you to make you believe that you can also fly. 'Cause when the sun comes after rain, you will live again. Ini akun Rio kemarin minta akun apa? Akun Pro 2 baik. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Jangan lupa, ya mana namanya? Coba masuk email Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mana yang Pro 2 FM. Ada lah aku buat kemarin. Lagi aku pasang lagi. Ya. Aku masuk ke email Pro 2 coba no. Ya, kita masuk lagi deh.
91,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih di Numpang Nampang dan masih bareng Rizky Novianti. Tema kita menjadi pribadi yang independen dan mandiri ya. Jadi hari gini wanita tuh harus lebih apa nih? Harus lebih mandiri. Lebih mandiri. Ya, lebih kuat dan lebih tangguh sih. Oke, jadi bisa dibilang nih Rizky ini, Kiki ini teman Pro 2 ini kayak apa? Anak muda yang banyak banget kesibukan ya. Jadi pembisnis juga, kuliah ya. Apalagi? Organisasi. Ya sosialnya tinggi juga. Tapi kalau cita-cita kamu dulu apa sih? Cita-cita itu dulu dari kecil ya, pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Terus berubah pengen bekerja di bank karena SMK kemarin akuntansi ya. Terus berubah pengen jadi pramugari. Terus berubah gitu Kak, sampai akhirnya ya udah pengen jadi orang yang bermanfaat aja. Berubah. Oke. Kalau sebenarnya harus jadi ini enggak ya? Pengen jadi entrepreneur sih, Entrepreneur pembisnis. ya. CEO. Iya sih, enaknya itu cepet kayaknya. CEO, pengen jadi CEO. Kalau kan kata orang kalau kamu mau kaya ya lu gak usah kerja, gak usah jadi karyawan gitu. Bener. Bisnis gitu kan. Tapi apa sih yang sekarang kamu lakuin buat ngejar cita-cita kamu pengen jadi entrepreneur? Yang tadi alhamdulillah yang pertama kan udah dapet nih ilmunya. Ilmu ternyata entrepreneur tuh bukan jualan, tapi ada ilmunya yang udah didapetin di 1 semester kemarin dari program pemerintah itu. Udah dapet ilmunya, terus sekarang udah jalan bisnis ya. Jalan bisnis, ada 2 bisnis juga walaupun masih kecil, belum dikenal tapi udah jalan dulu. Yang penting kalau di kita berimpact dulu nih, ada dampaknya dulu. Ya mungkin nanti ke depannya kalau udah tamat kuliah pengen lanjut S2 lebih ngambil ke bisnis gitu sih Kak. Ambil bisnis nanti memang bisnisnya udah benar-benar matang nanti baru kita launch gitu. Apa sih yang pengen kamu capai gitu, harapin gitu dari semua kesibukan kamu? Yang pengen kamu cari itu apa sebenarnya? Pengen dicari ya. Pengennya tuh banyak sih Kak, tapi yang lebih penting mungkin di hari tua nanti nggak usah capek-capek karena udah capek sekarang gitu. Gak apa-apa, capeknya sekarang, nangisnya sekarang, mungkin sedihnya sekarang, bahagianya sekarang, dan sampai tua nanti bahagia gitu. Kita tuh kadang kayak sama sih ya, mungkin pengen ngebagian orang tua gitu kan. Karena kadang mikir ya kasihan ya, maksudnya dari kecil gitu mungkin sampai sekarang kayak ngerasa kita tuh kayak belum ngebahagiain orang tua loh gitu. Apa sih yang bisa kita kasih gitu kan. Kadang orang tua tuh kadang nggak minta, tapi terkadang dari kitanya tuh aduh udah segede gini gitu tapi kayak belum jadi apa-apa gitu ya. Tapi yakinlah kalau orang tua tuh kayak ngeliatin kita usaha aja tuh dia udah seneng banget gitu. Bener pasti. Udah bahagia kalau anaknya udah bisa mandiri, udah ibaratnya udah nggak minta lagi ya sama orang tua tuh mungkin udah mandiri, udah bahagia juga gitu. Tapi Kiki orang tuanya di Palembang semua? Palembang semua. Dua-duanya ya? Dua-duanya alhamdulillah. Kalau sama Kiki gimana nih? Maksudnya Kiki ini orangnya manjaan atau suka kayak diantar, dijemput atau gimana gitu? Kalau antar jemput tuh jarang Kak. Mungkin sometime aja ya, beberapa kali. Tapi kalau tau lah anak bungsu ya. Mungkin kalau di rumah sama di luar beda banget 360 derajat. Kalau di luar kita sok keras nih, sok kuat, semuanya bisa sendiri, yang independen banget ya. Tapi kalau udah di rumah makan aja masih diambilin ya. Disuapin nggak? Enggak. Pengen sih ya. Dimanja ya kalau di rumah ya. Masih dimanja. Tapi kalau udah di luar kita harus tahu lah diri ya. Mungkin kayak mungkin di rumah orang tua juga anak cuma 2, cewek semua, bungsu juga, jadi masih itu. Tapi kalau untuk dimanja kayak nggak boleh keluar itu enggak, kayak memang kamu silahkan terbang bebas, nanti yang penting pulang gitu. Tapi kamu nggak kebawa gitu ya? Enggak. Manja kamu di luar gitu? Enggak. Karena kan ada orang tuh bukannya kayak marah sih, kayak ada yang mungkin omongnya agak-agak tinggi gitu kan. Aku di rumah nggak pernah lo kayak gini, jadi kayak ngambek atau apa gitu. Nggak pernah. Mungkin kita kan sering ke daerah-daerah juga yang tahu hidup orang di daerah gimana kan, sulitnya keras juga, ya. keras juga. Enggak sih Kak, tapi kalau udah di rumah ya udah kayak kalau Kakak tahu animenya Umaru-chan itu sama banget kayak hidup Kiki. Oh, nggak tahu. Iya gitu. Oke, Kiki, kita udah ada penghujung acara nih Ki. Apa sih yang pengen kamu sampein Ki? Terus juga buat anak-anak muda ya, khususnya teman-teman Pro 2 ini lagi dengerin,
misalkan nantinya pengen jadi entrepreneur atau juga mungkin pengen jadi kayak seperti Kiki, apa sih yang harus dilakukan atau disiapin gitu Ki? Kalau menurut Kiki mulai mencari passion diri sih, mulai mencari yang kalian pengen tujuin tuh apa. Terus jangan lupa untuk bermanfaat bagi orang lain juga, untuk generasi muda juga. Terus kalau pengen jadi entrepreneur ya kita memang harus belajar bahwa entrepreneur itu luas, karena entrepreneur itu sebenarnya jiwa Kak. Jiwanya yang entrepreneur, bukan pembisnis ataupun dia pedagang, tapi memang entrepreneur itu jiwanya gitu. Terus buat teman-teman Pro 2 semoga sehat selalu, menjadi generasi-generasi yang gemilang. Mungkin kita akan bersaing juga di tahun-tahun depan yang kita belum tahu nih gimana, dan kita memang sudah harus siap ngadepin hal itu. Gitu. Harapan kamu apa nih? Harapannya semoga untuk Pro 2 ya. Ya buat kamu lah. Buat saya. Kalau buat saya semoga tahun ini banyak keberuntungan yang terjadi. Amin. Banyak keajaiban, bisa lulus beasiswa LPDP S2 juga. Amin. Terus lancar lah kegiatannya buat teman-teman juga yang ada di luar daerah, sahabat-sahabat Kiki lancar buat kuliahnya semua. Apalagi nih pengen kamu lakukan nih Ki, kan udah banyak banget tuh ya. Ada lagi ke depan yang pengen kamu capai gitu? Sebenarnya Kiki tuh pengen buat sekolah Kak. Pengen ya, kayak tadi kan udah kegiatan sosial sama anak-anak yang kurang mampu juga. Terus basically juga ke sosial juga sama Darul Quran. Terus pengen terus belajar nih, udah ngejar S1 segala macam. Ya tadi pengen kayak sekolah-sekolah entrepreneur sih. Tapi kan sekarang sekolah-sekolah entrepreneur tuh mahal ya. Nah kita pengen nih buka jenjang yang kayak sosialnya juga gitu. Semoga nanti terwujud. Tapi intinya kita tuh jangan money oriented ya. Iya benar, semuanya nggak bisa diukur dengan uang terus gitu. Iya. Jadi penting kita ikhlas gitu, teman berdua yang lakuin apa yang kamu pengen, apa yang menurut kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Insya Allah itu Tuhan tuh nggak tidur ya. Iya benar. Ya dari 2019 juga dibilang kayak kata orang, wah emang kamu kerja di sini dapat segala macam kan. Tapi kita bisa hidup aja sampai sekarang karena kan rezeki kan Allah yang ngatur gitu. Gitu sih Kak. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi nih? Apa ya, buat teman-teman juga semangat terus. Dunia kan udah makin menua nih ya. Kayak ya segala macam isu resesi segala macam itu kayak kita memang harus mempersiapkan diri juga, kayak mulai kita pengen kemana nih gitu, kita pengen kemana. Kalau hidupnya dibuat poya-poya atau kegiatan tidak bermanfaat, mungkin nanti kita bisa menyesal ya. Nyesalnya nanti sih sebenarnya gitu. Gak apa-apa, kita boleh main, tapi kita juga harus smart gitu. Betul banget. Oke, sekali lagi thank you buat Kiki. Sama-sama Kak. Ini menginspirasi sekali tentunya buat anak-anak teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita ya siaran sore ini. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan oleh Kiki tadi bisa bermanfaat, dan tentunya intinya buat teman Pro 2 jangan males ya. Ya jangan males, semangat terus walaupun banyak goncangan sana sini. Betul sekali. Baik, thank you ya Ki. Ya, sama-sama, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.